Halo Gunners, selamat datang di channel Vero Asinterus di video VA, video anak Arsenal. Seperti biasa kita bakal membahas review pertandingan semalam ya, Arsenal lawan Spurs. Jujur aja saya salut kepada kalian yang udah mau capek-capek bangun ya, begadang buat nonton Arsenal gitu, dan juga yang tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat ya orang yang tahajud ya, walaupun kalian nonton bola sih bukan tahajud ya. Namun akhirnya dikasih dengan suguhan 2-0 gitu, bukan menang tapi kalah gitu kan, dan sungguh benar-benar mengecewakan sih. Saya sebagai fans, bukan karena skornya tapi bagaimana fighting mental mereka, taktik mereka di atas lapangan seperti apa, itu benar-benar memperlihatkan kalau mereka ini bukan kelasnya Liga Champions. Mungkin beberapa dari kalian sempat dengar tentang terkait postingan Facebook tahun 2017 tentang Mikel Arteta yang katanya bakal jadi pelatih Arsenal dan di tahun keempatnya bakal dapat juara IPL sama Liga Champions, yang pastinya itu musim depan ya, tahun keempatnya berarti kalau dihitung sama yang 1920 pas ganti Unai Emery. Tapi mau gimana masuk Liga Champions kalau match ini aja kalah gitu kan, misalnya match ini aja kalah gitu ya, walaupun sebenarnya masih ada peluang sih buat masuk Liga Champions dengan berharap nanti di match lawan Everton Arsenal menang dan Spurs kalah gitu, dan walaupun itu 5% sih peluangnya gitu. Dan kalau biasanya aku ngebahas dari line up, jujur aja males keselnya sama pemain Arsenal, tapi kalian bisa lihat di Google gitu, lihat namanya seperti apa. Cuma aku mulai aja dari babak pertama. Dari babak pertama ini jujur aja Arsenal benar-benar seperti ngelawan tim sekelas Bayern Munchen atau mungkin Madrid gitu, yang dimana terlalu bertahan, malah ngasih sekelas Newcastle tuh ruang untuk bermain gitu. Makanya jangan heran position ballnya di babak pertama itu 60-an. Arsenal berapa tuh juga passing akurasinya tau nggak? 70%. Gila nggak tuh? Sedangkan Newcastle 84 nggak salah, saking jeleknya bener. Dan ya saya nggak bisa pikir sih kok Arsenal kayak seakan-akan lawan tim atas gitu dan ngasih ruang gitu, dan nggak ada yang ngepresan, cuma ngandelin counter. Aduh gila, parah banget sih. Dan malah yang fighting spirit gitu si Newcastle gitu, Arsenal kayak nggak ada ngotot-ngototnya sama sekali kelihatannya gitu. Walaupun akhirnya Arsenal banyak dapat gempuran terutama dari corner ya, tapi again syukur defendingnya itu cukup bagus, walaupun sering digempur tapi cukup bagus gitu. Yang ngebuat Arsenal sering digempur tuh karena tengah sampai depannya tuh salah passing semua, bingung. Kalaupun nyampe ke kotak penalti Newcastle itu finishnya jelek semua gitu, bahkan cuma satu shot on target doang gitu. Udah lanjut ke babak kedua, bukannya tambah lebih bagus, malah tambah lebih jelek gara-gara Tomiyasu diganti di babak 40 gara-gara cedera. Akhirnya lahirlah gol ke 56 gitu ya, dari kesalahannya lini belakang terutama sisi kanannya gitu kan aja. Cedric kayak gitu kan, Cedric tuh kalau lagi di botak kanan tuh dia sering kali nggak kelihatan. Cedric ini malah sering lebih underperform daripada pas lawan match-match yang cukup nggak terlalu berat lah gitu. Tapi malah pas lawan yang cukup berat kayak gini tuh dia kayak kelihatan mediocre gitu, kayak tertekan gitu. Dan akhirnya ya menit ke 60-an saya pikirnya Newcastle bakal lebih bertahan seperti lainnya tim papan tengah ke bawah semua. Nyatanya masih lebih ngotot lagi, dan akhirnya jual beli serangan antara Arsenal sama Newcastle, dan Arsenal sempat ngerubah dari formasi 4-3-3 ke 3-5-2 ya. Akhirnya backnya itu si Xhaka, Suarez sama Ben White sedikit berjudi lah, walaupun akhirnya kemasukan gol gitu dari kesalahan passing, yang dilakukan sama PP, tapi nggak nyampe ke Xhaka tapi malah kerebut gitu. Dan ya begitulah ya, dan ini membuktikan kalau tim itu kesalahannya di lapangan, tapi di luar lapangan itu benar-benar pelatih yang bertanggung jawab sama manajemen gitu. Keputusan buat manajemen buat tidak membeli pemain satupun
buat backup bek kanan sama gelandang itu benar-benar itu adalah resiko yang harus ditampilkan. Inilah resiko yang harus yang ditanggung gitu. Tidak di momen penting tidak ada pemain yang bisa ngangkat. Bahkan Xhaka pun itu walaupun sudah main bagus sama lainnya, tapi gelandang lainnya, sayap lainnya, fullback lainnya tuh jelek semua mainnya. Mungkin aku bisa bilang lumayan bukan bagus ya. Mainnya itu cuma Xhaka, Elneny, White, Tomiyasu sama Saka. Udah 5 nih, lainnya sapnya pun itu pada buluk semua gitu. Dan ini membuktikan satu kalimat ya buat Arsenal, ini membuktikan kalau kalian itu belum mentalnya Liga Champion gitu. Belum mentalnya Liga Champion. Karena ketika ngomong Liga Champion itu udah ngomong mental lah, bukan teknikal lagi. Karena seringkali walaupun kalian teknikalnya bagus, tapi ketika lawan tim besar itu kalau mental kalian gak bagus tuh kalian kadang minder, yang ngebuat kalian lambat dalam mengambil keputusan, bahkan salah ketika mengambil keputusan di lapangan. Dan itulah yang bisa kalian lihat Arsenal gitu, dengan mental yang belum seberapa dan kedalaman squadnya yang belum seberapa gitu. Pantas aja dia pengen ngincer fullback kiri, fullback kanan lagi, back kiri, fullback kanan, gelandang, sama 2 striker. 1 striker kalau misalkan Enketiah nggak jadi pergi, plus sayap. Ya karena kalian aja pelapisnya Tavares sama Suarez itu nggak banget di momen penting. Tengahnya kalau misalkan Partey nggak ada, itu Xhaka aja yang lebih sering kelihatan gitu. Syukurnya Elneny lumayan bisa memenuhi peran holding midfieldernya dari Partey, tapi belum sebagai pengalir bola yang baik di tengah kayak Partey gitu. Makanya butuh gelandang tengah sama striker. Ya kalian lihat lah striker yang kayak gimana gitu. Nggak jelek tapi nggak bisa ngangkat juga di mana penting gitu. Dan bahkan sayapnya pun, khususnya sayap kanan ya, itu kan lihat di sayap kiri masih ada bisa tukeran Gabriel sama Gabriel sama SR. Di tengah bisa gantian antara Odegaard, Laka maupun si SR. Di kanan Saka doang pak. SR walaupun sama Gabriel Martinelli bisa di sayap kanan, tapi nggak sebagus di sayap kiri gitu. Dan ya sabar fans Arsenal, dan semoga musim depannya udah buangin aja deh Piala FA, UEL, di Piala Liga, udah fokus aja di peringkat 4 kayak tahun ini gitu. Kasihlah buat pemain-pemain lapis 2 di semua kompetisi itu biar kita dapat fokus aja, karena emang squad sama mental kalian tuh masih buat 1 kompetisi gitu, belum selevel buat 2 kompetisi gitu. Udah itu aja dari aku. Sorry agak kepanjangan 8 menit. Oke, see you. Dan mungkin beberapa hari lagi bakal terbit video preview lawan Everton ya. Bye bye.